Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, ahlan wa sahlan. Kembali lagi bersama Bu Eva dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan mengulang-ulang kembali mata pelajaran fikih pada materi zikir dan doa setelah sholat fardu. Yuk disimak baik-baik ya. Apa yang dimaksud dengan berzikir? Berzikir berarti mengingat Allah dengan menyebut namanya atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Sedangkan berdoa kepada Allah merupakan suatu ibadah. Orang Islam diperintahkan untuk berdoa. Berdoa adalah memohon kepada Allah, memohon ampunan dan perlindungan. Orang Islam memohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Islam memohon perlindungan hanya kepada Allah. Zikir dan doa ini dapat dilakukan kapan saja. Kebanyakan orang Islam melakukan zikir dan doa setelah sholat fardu. Bagaimanakah lafal zikir dan doa setelah sholat fardu? Zikir kepada Allah tidak cukup dibaca di dalam hati. Zikir sebaiknya dilafalkan dengan suara pelan. Zikir dibaca hanya sekedar dapat didengar oleh diri kita sendiri. Suara pelan menambah kehusyuan zikir dan doa yang kita lakukan. Berikut rangkaian zikir dan doa yang dilakukan setelah sholat fardu. Yang pertama, kita membaca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian membaca tahlil sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca doa. Doanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kemudian membaca tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah dibaca 33 kali. Dilanjut dengan membaca tahmid sebanyak 33 kali. Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian membaca zikir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca hauqalah. Lafal hauqalah yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama, zikir. Zikir adalah mengingat Allah dengan menyebut sifat keagungan dan kemuliaan Allah, seperti menyebut kalimat thayyibah berupa tasbih, tahmid, dan takbir. Dengan berzikir, hati kita akan menjadi damai dan tenang. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikir termasuk perbuatan terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah zikir ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-152 yang artinya sebagai berikut. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku.
Zikir kepada Allah sebaiknya dilakukan di tempat yang suci, disertai sikap khusyuk dan tawadu. Yang kedua adalah doa. Doa adalah permohonan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa disampaikan manusia sebagai hamba Allah, baik untuk kepentingan di dunia maupun di akhirat kelak. Berdoa kepada Allah harus disertai dengan usaha. Begitupun usaha, jika tidak diikuti dengan doa, berarti kita termasuk orang yang takabur, adalah orang yang bersikap sombong. Orang yang hanya berusaha tapi tidak berdoa, mereka adalah orang yang sombong karena merasa dirinya tidak memerlukan pertolongan Allah sebagai Tuhannya. Doa yang tidak disertai usaha berarti kosong, tidak memperoleh hasil apa-apa. Doa dan usaha harus dilakukan secara bersama-sama atau seimbang. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah, kita harus memperhatikan adab-adab berdoa. Adab-adab berdoa diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, makanan dan pakaian harus halal. Yang kedua, berdoalah menghadap ke kiblat. Yang ketiga, memperhatikan saat-saat yang tepat dan waktu utama untuk berdoa. Yang keempat, mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu. Yang kelima, memulainya dengan memuji Allah atau berzikir dan membaca sholawat Nabi. Yang keenam, merendahkan suara. Yang ketujuh, memusatkan perhatian dengan kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah. Yang kedelapan, selalu optimis dan berbaik sangka kepada Allah bahwa doanya pasti akan dikabulkan. Yang terakhir, doa ditutup dengan sholawat Nabi, memuji Allah, dan mengusap muka dengan kedua telapak tangan. Berdoa kepada Allah boleh dilakukan kapan saja. Menurut Rasulullah SAW, ada beberapa waktu yang dinyatakan sebagai waktu ijabah. Waktu ijabah adalah waktu yang jika digunakan seorang muslim untuk berdoa, insya Allah akan dikabulkan permohonannya. Berikut yang termasuk waktu ijabah, yaitu yang pertama, sesudah sholat fardu. Berdoa setelah selesai sholat fardu, berdoa dengan sesuai adab-adabnya, maka insya Allah doanya akan dikabulkan. Yang kedua, sesudah azan sampai waktunya iqomah. Ketika kita berdoa setelah azan, membaca doa setelah azan, kemudian memohon permohonan kepada Allah, maka insya Allah di saat itu doa kita akan dikabulkan. Yang ketiga, waktu di antara dua khutbah pada hari Jumat. Yang keempat, berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Berdoa setelah kita sholat tahajud. Yang kelima, di saat dirinya teraniaya. Yang keenam, pada hari Arafah. Yang ketujuh, pada bulan Ramadan. Yang kedelapan, pada hari Jumat. Yang kesembilan, ketika kita sedang sujud dalam sholat. Yang kesepuluh, ketika hujan turun. Yang kesebelas, ketika kita sedang berpuasa. Dan yang terakhir, ketika berbuka puasa. Itulah waktu-waktu ijabah yang insya Allah ketika kita berdoa, doa kita akan dikabulkan. Berdoalah di waktu-waktu ijabah, berdoa dengan khusyuk dan sesuai adab-adab berdoa, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan. Cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.